Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat RSUD Banyumas, senang sekali pada hari ini kita ketemu lagi dalam acara Depokan Putri Domas seputar materi dan informasi dokter dan orang-orang mumpuni di RSUD Banyumas. Pembahasan atau topik pada pagi hari ini yaitu tentang Hari Air Sedunia. Telah hadir bersama saya Dwi Asih Rahmawati dan saya Yogi Putrawan dan saya sendiri Arifadiyah Sabrina. Di sini kita akan sharing sedikit tentang materi air ya, karena berhubungan dengan Hari Air Sedunia. Tanggal 22 Maret diperingati sebagai Hari Air Sedunia. Tahun 2025 WHO menetapkan tema global yaitu Glacier Preservation. Aktivitas manusia dapat mempengaruhi kualitas sumber air, salah satunya adalah emisi karbon global, di mana ketika suhu bumi meningkat yaitu semakin panas, dunia bumi kita menyusut, membuat siklus air semakin tidak dapat diprediksi sehingga gletser lebih mudah mencair dari sebelumnya. Maka dari itu, perlu perilaku dan praktik baik untuk menjaga lingkungan untuk melindungi sumber air minum. Mengacu kepada tema global tersebut, maka Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengadopsi tema yaitu upaya bersama melindungi sumber air minum dan mewujudkan air minum aman agar masyarakat sehat. Dalam mengimplementasikan air minum aman agar masyarakat sehat, perlu sharing informasi praktik baik dari seluruh komponen masyarakat, perguruan tinggi dan pemangku kepentingan dalam mengelola kualitas air minum. Air adalah salah satu elemen penting dalam kehidupan bumi ini. Mungkin dari Bu Asih bisa dijelaskan sebenarnya apa sih itu air bersih? Iya, jadi air itu adalah sesuatu yang penting sekali ya untuk kita jaga. Jadi air bersih itu adalah air yang layak untuk dikonsumsi dan bebas dari bahan kontaminan atau bahan kontaminasi, karena air itu kan memang digunakan untuk keperluan kita sehari-hari, mulai dari mandi, kemudian terutama adalah kebutuhan minum dan makan kita, juga untuk keperluan yang lainnya, misalnya membersihkan dan sebagainya. Tadi dikatakan ada air harus terbebas dari kontaminasi ya Bu Asih. Apa sih ciri-ciri air bersih yang sehat gitu? Seenggaknya air bersih itu bisa dapat atau layak dipakai. Oke, jadi kalau untuk menurut WHO itu sendiri, kalau ciri-ciri air bersih, diantaranya kalau dari sisi fisik yang paling mudah kita pahami adalah bahwa air itu tidak berrasa, tidak berbau, kemudian di sini dan yang pasti tidak berwarna. Jadi kalau misalnya kita melihat air itu kok sudah berwarna, berarti itu airnya tidak bisa dikatakan dia air bersih. Kemudian yang pasti air itu tidak mengandung mikroorganisme, misalnya seperti Escherichia coli ataupun Salmonella, karena itu bisa berbahaya untuk tubuh kita. Kemudian juga tidak mengandung bahan-bahan kimia yang berbahaya seperti arsen, kemudian merkuri, itu juga tidak boleh ada di dalam air tersebut. Kemudian air bersih itu sendiri memiliki pH kisarannya antara 6,5 sampai 8,5. Jadi dia pH-nya netral, maaf saya, bukan asam dan juga tidak basa. Kemudian kalau kita menyentuh air itu, airnya tidak terasa licin ataupun lengket, tetapi tersentuh akan dengan sangat enak untuk sentuh. Kemudian yang pasti tidak mengandung endapan. Itu ciri-ciri yang air bersih menurut WHO. Oke, sayangnya akses air bersih di masyarakat Indonesia masih tergolong belum aman ya Bu Asih. Iya. Terutama untuk dari segi sumber ya, sumbernya belum terlindungi. Mungkin ada yang PDAM menggunakan mata air pun juga cuma ditampung ya, tidak terlindungi. Lalu apa ya? Sebenarnya tuh kita kan memakai air bersih ya. Dari mana aja sih sumber air bersih yang sebenarnya yang selama ini kita pakai gitu? Kita kan taunya PDAM, sumur gali. Ada nggak sih sumber lain yang apa ya dipakai untuk air bersih? Kalau sumber air, Mas Joki ini pasti pakarnya, paham banget. Jadi kalau sumber air itu sendiri kan memang ada beberapa macam ya Mas ya. Betul. Ada air angkasa ya. Betul, ada 5 Bu Asih. Iya. Salah ada air angkasa, ada air hujan, air permukaan, air tanah, dan mata air. Mungkin itu sudah familiar pasti di kalangan kita. Seperti kalau air angkasa contohnya aja itu seperti salju, itu masuk di air angkasa.
Kalau air hujan sudah pasti ya, kita Iya. masih sudah pasti mengetahuinya di lingkungan kita di saat musim hujan. Lalu juga ada air permukaan. Air permukaan ini ya contohnya ya seperti sungai, danau, dan juga air laut. Lalu juga ada air tanah yang seperti sama Mbak Dewi juga. Ya, air tanah yang dimaksud yaitu sumber gali. Jadi juga itu sumber bor juga termasuk dari air tanah. Ada juga mata air. Mata air ini ya sumber yang maaf. Yang terakhir itu ada mata air. Mata air itu adalah air yang langsung dari mata air yang langsung bisa dimanfaatkan oleh manusia tentunya, seperti itu. Ya, mata air itu memang bisa langsung digunakan untuk air minum, tetapi memang untuk amannya kita tetap harus mengidentifikasi dulu mata air itu kira-kira aman atau tidak, walaupun dia sumbernya biasanya relatif lebih baik. Ya. Tadi kan dikatakan tidak semua sumber dapat dipakai langsung secara langsung. Gimana sih kita sebagai masyarakat umum mengolah air bersih secara sederhana aja gitu, supaya air bersih tersebut layak dijadikan sebagai bahan air minum, air baku. Untuk air minum ya, dan juga air baku ya. Oke, jadi Iya. ya baik. Kalau biar kita aman untuk mengkonsumsi air, cara yang paling sederhana adalah dengan merebusnya terlebih dahulu. Itu adalah cara yang paling sederhana. Kemudian, sebelumnya kita juga harus membedakan ya bahwa ada air minum dan juga air bersih ya Mas. Betul. Mungkin Mas Yogi bisa menyampaikan perbedaannya antara air minum dan air bersih. Ya baik. Jadi secara garis besar ya, kalau air bersih itu air yang dimanfaatkan atau digunakan yang memiliki standar kelayakan atau memenuhi syarat untuk digunakan sebagai air bersih. Tentunya itu juga kita bisa mengacu ke peraturan sesuai dengan standar air bersih, yaitu biasanya kita menggunakan PMK 2 tahun 2022. Jadi berdasarkan PMK Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023, di situ tercantum ada standar baku mutu untuk air bersih dan juga air minum ya Mas. Betul. Kalau untuk air minum sendiri itu ya adalah air yang dimanfaatkan atau bisa langsung kita minum, dan itu juga ya pastinya sesuai dengan standar baku mutu sesuai dengan Permenkes tadi, seperti itu. Oke, dan tadi kita balik lagi ke yang pengolahannya. Jadi kalau untuk air itu siap untuk diminum, pastinya adalah harus direbus terlebih dahulu. Kemudian untuk pengolahan air itu sendiri ada beberapa ya Mas yang bisa dilakukan ya. Dan merebus itu adalah salah satu metode disinfeksi ya. Iya, infeksi yang paling sangat sederhana. Iya, paling sangat sederhana. Kemudian kalau untuk metode yang lainnya kan ada metode reverse osmosis, kemudian ada dengan metode UV, kemudian juga ada metode untuk sebelumnya ada penyaringan dulu ya Mas, sebelum ada disinfeksi ya Mas, ada penyaringan dulu, atau bahkan ada koagulasi dulu ya untuk sebelumnya. Jadi untuk pengolahan air itu memang ada beberapa tahapannya, mulai dari koagulasi, kemudian ada filtrasi, dan dilanjutkan dengan disinfeksi, dan yang paling gampang memang adalah dengan merebus. Itu yang pastinya kita bisa melakukannya setiap saat ya, di setiap rumah tangga. Dan tapi yang harus diperhatikan adalah ketika kita merebus, pastikan bahwa air itu sudah benar-benar mendidih dalam waktu yang cukup ya Mas. Betul. Paling tidak ada beberapa menit jedanya setelah air itu mulai mendidih. Paling enggak setelah air tersebut mendidih jangan langsung dimatikan. Paling enggak dijeda 5-10 menit. Paling enggak itu jadi tetap sampai di titik didihnya maksimal dan stabil, seperti itu. Ya, lalu yang mau soal filtrasi atau pengolahan air tadi, ya betul filtrasi, emang ada beberapa metode seperti ada filtrasi, reverse osmosis, dan juga ultraviolet, seperti itu. Ya cuma untuk di skala rumah tangga ya memang jarang kita temui seperti itu.
Ya memang untuk jantan seperti tadi memang jarang kita temui di rumah tangga ya Bu ya, memang terutama dari segi kos, terutama kos berarti ya pasti lebih tinggi. Padahal pasti semua manusia jika mengetahui sistem tersebut pasti sangat menginginkannya, karena output dari air tersebut pasti ya lebih baik ya tentunya, seperti itu. Ya, hanya memang biayanya lebih mahal. Iya, biayanya lebih mahal. Oke, dan tadi mungkin kita kalau misalnya untuk air bersih kan kita merebus ya, dan kalau merebus itu kan biasanya kita akan mewadahi dan mungkin ditampung kita gitu ada penampungannya, dan mungkin kita harus memperhatikan penampungan air itu juga ya Mbak Dewi, karena kalau misalnya air yang kita konsumsi sudah bersih tapi tempat penampungan airnya nggak bersih ya sama aja, tetap ada kontaminan kan, mungkin ada bakteri yang ada di situ. Jadi memang idealnya kalau ketika kita menyimpan air pada tempat minum, sebaiknya tempat minum itu juga rutin dibersihkan, paling tidak seminggu sekali, dan pada bilasan terakhir sebaiknya juga dibilas dengan air matang, sehingga di situ bakteri-bakterinya paling tidak sudah menghilang dulu, jadi yang tersisa itu bukan air mentah, akan lebih baik dengan air yang sudah matang. Oh iya betul, istilahnya sudah ada kontak dengan air minum yang kualitasnya lebih baik. Berhubung dari tadi kita membahas tentang air minum, sekarang kan kebanyakan masyarakat banyak sekali yang menggunakan air kemasan dalam galon. Ada yang bermerek, ada pun yang langsung beli di galon isi ulang depot, atau dikenalnya depot air minum ya, Damiyu. Menurut Mas Yogi sama Bu Asih, gimana sih, apakah air dari Damiyu itu tersebut layak, mulai dari izinnya atau prosesnya atau kualitas airnya sendiri? Mungkin ada bisa menjelaskan proses dari air isi ulang galon tersebut, mulai dari filtrasi atau apa yang tadi dijelasin itu kan ada ya, mungkin bisa dijelaskan secara singkat atau lebih jelas lagi, silahkan Mas Yogi. Ya monggo. Ini apa saya dulu teknisnya mungkin Mas. Jadi secara teknis untuk pengisian galon ya yang sering kita lihat di kalangan sekitar kita atau dapat air minum itu menurut saya layak, karena dari segi sistem instalasi filtrasinya dia sudah layak. Yang penting mereka melakukan perawatan atau pemeliharaannya itu ya sesuai dengan standarnya, seperti itu. Karena di proses tersebut jadi ada suatu sistem dari air mentah atau biasa kita sebut dengan air baku, nanti kita olah filtrasi melalui media filter. Ada media filter manganis, silika, pasir aktif, terus softener, ada karbon aktif, yang itu nanti akan air baku tersebut akan melewati media-media tersebut, dan selanjutnya nanti untuk lebih kualitas lebih baik lagi akan masuk ke membran filter, nanti outputnya akan masuk ke tangki produksi dan olahannya nanti menjadi air RO atau reverse osmosis, dan lebih baik lagi nanti outputnya yang terakhir tinggal kita kontak dengan sinar UV sih, seperti itu pasti akan menjadikan kualitas air itu sangat baik banget sih. Sudah terfilter banyak banget. Iya, filter banget sih, seperti itu. Jadi menurut saya itu ya benar-benar layak sih. Dan untuk memastikan kelayakannya atau keamanannya memang ya diperlukan uji laboratorium ya. Itu pasti ya, pasti itu untuk harus menjamin itu, karena ini kan dikonsumsi banyak masyarakat. Dan memang sebaiknya untuk Damiyu itu rutin memeriksakan kualitas air minum yang mereka produksi sebenarnya, dan idealnya memang setiap bulan ada pemeriksaan itu. Dan mungkin kalau untuk pemeriksaannya kan memang bisa menghubungi laboratorium kesehatan terdekat. Kalau di sini kan ada di Purwokerto ya, ada laboratorium kesehatan masyarakat ya, bisa menghubungi Labkesmas. Dan apalagi yang menjadi salah satu syarat untuk perizinannya itu kan ada salah satunya juga hasil uji laboratorium tersebut memenuhi syarat ya, baru akan keluar izinnya. Untuk
itu kan untuk memastikan bahwa keamanan dan kelayakan Iya, untuk kelayakan. konsumsi. Berarti dari situ kan terjelas dapat diketahui ya, air minum yang layak harus ada uji labnya. Tapi kan kita nggak setiap saat harus tahu ya perusahaan mana aja sih yang layak untuk kita beli gitu loh air minumnya. Jadi apakah kita ada ciri-ciri khusus dalam memilah depot air minum yang dapat kita gunakan gitu loh, kita beli gitu, kita beli di depot W ini ternyata di sini nggak aman atau di sini aman. Gimana sih kita melihat secara secara universal gitu, oh depot air ini kayaknya cocok nih, layak nih, memenuhi syarat nih, aman untuk dikonsumsi kita sebagai air minum gitu. Kalau untuk sekarang mungkin kita bisa melihatnya dengan bahwa depot air minum itu sudah memiliki sertifikat layak sehat atau belum, itu bisa kita melihatnya dari situ. Kalau mereka sudah memiliki sertifikat layak sehatnya, berarti kita aman untuk membeli di depot air minum tersebut. Tetapi kalau belum ya memang kita harus lebih berhati-hati dulu. Apakah mereka memang benar-benar sudah memiliki layak sehat atau belum? Oke, mungkin ada sedikit jelas ya Bu ya. Dari tadi kita membahas tentang air minum. Terus kita kembali lagi ke topik ya, upaya bersama melindungi sumber air minum dalam mewujudkan air minum aman agar masyarakat sehat. Itu kan upaya ya Bu. Kita sebagai masyarakat gimana sih mendukung upaya untuk menjaga kualitas air minum aman dan layak untuk dikonsumsi. Oleh kan air minum ada yang langsung bisa diminum, ada yang dari air bersih. Air bersih juga kan tidak semua air dikatakan bersih ya Bu. Tergantung dari sumber yang kita pakai ya. Terus bagaimana sih cara kita untuk tetap menjaga bahwa kualitas air tersebut aman dan layak? Oke, jadi yang pasti untuk kita mendapatkan air bersih yang layak, yang pastinya sumbernya itu memang harus sumber yang aman dulu ya. Dan untuk mendapatkan, kalaupun misalnya sumbernya sudah aman, yang harus diperhatikan juga adalah bahwa ada sistem perlindungan juga terhadap penampungan air bersih tersebut. Jadi paling tidak ada air bersihnya itu dari sumber awalnya itu sudah tertutup dengan baik, sudah terpagar, sudah terlindungi maksudnya. Kemudian juga tidak melakukan pembuangan sampah atau limbah ke badan-badan air. Betul. Iya kan, Iya, Sophie? betul. Seperti halnya kalau misalnya sumur juga ya, sumur Iya. itu juga harus jauh dari sumber pencemaran ya. Sumber pencemaran, betul. Seperti Septic tank contohnya itu ada jarak minimal sebenarnya itu yang harus dipenuhi. Itu jadi jarak sumber atau sumber air itu dari titik sumber itu kurang lebih 10 sampai 11 meter seperti itu. Terus menambahkan juga tadi selain kita tidak membuang sembarangan, tidak membuang air limbah sembarang ke badan air, juga tentunya kita tidak melakukan atau di sekitar kita melakukan penebangan liar. Nah, pohon-pohon itu juga penting karena itu pohon itu sangat bermanfaat banget untuk kelangsungan hidup kita. Satunya untuk menyimpan cadangan air ya, pasti seperti itu. Iya, betul sekali. Jadi memang pentingnya kita untuk menanam pohon karena di samping akar pohon itu juga bisa menjaga kualitas airnya juga, juga bisa menahan dan menjaga sumber airnya juga. Betul. Menghindari kekeringan gitu ya Mas. Iya. Dan yang pasti ini ya Mbak Dewi, kalau misalnya tadi kan kita salah satu upayanya adalah dengan tidak membuang sampah ataupun limbah ke badan air ya, karena ternyata kan limbah atau sampah yang masuk ke badan air itu bisa menimbulkan berbagai macam permasalahan. Jadi menyebabkan berbagai macam penyakit ya. Ada 4 macam kalau nggak salah ya. Iya. Ada waterborne disease, kemudian ada water-wash disease, dan juga ada water-based disease dan water related factor.
Iya, jadi itu adalah efek negatif kalau kita membuang sampah dan limbah sembarangan ya. Dimana kalau uh, waterborne disease kan memang di airnya itu kita mengonsumsi air yang memang sudah ada kumannya, sudah mengandung kuman. Jadi biasanya sudah tercemar. Di dalamnya memang sudah ada kumannya. Jadi memang dia bisa menyebabkan penyakit misalnya kolera, disentri. Kemudian kalau waterborne disease ya memang ini adalah penyakit yang disebabkan karena kualitas air untuk keperluan higienitas dan sanitasinya itu buruk. Jadi misalnya ada penyakit seperti penyakit kulit kayak skabies itu ya, kemudian penyakit mata, konjungtivitis itu juga bisa karena kualitas sanitasi air yang digunakan untuk keperluan sanitasinya itu buruk. Kemudian kalau water-based disease itu bibit penyakitnya itu siklus hidupnya itu sebagian ada di air, jadi itu biasanya disebabkan karena penyakit yang disebabkan oleh parasit cacing. Kemudian ada water related factor itu yang penyakit yang disebabkan oleh nyamuk ya Mas. Iya. Karena nyamuk itu kan juga dia hidup di air ya Mas. Iya. Dan kalau ya mungkin Mas Yogi mau menambahkan untuk kaitannya dengan ini. Iya, seperti yang saat ini mungkin lagi tren ya, kasusnya demam berdarah contohnya. Ya, jadi si nyamuk itu menggunakan air itu sebagai media untuk berkembang biak. Jadi si nyamuk pembawa penyakit yang demam berdarah ini dia itu berkembang biak di air bersih. Jadi dia tidak mau di air kotor, Bu. Iya. Seperti itu. Nyamuknya suka yang bersih-bersih. Yang bersih-bersih, harus bersih. Nyamuknya sekarang udah high level ya. Iya. Seperti itu. Jadi itu perlu diwaspadai, makanya kita juga harus mengamankan saat musim seperti ini, kita harus mengamankan juga untuk sekor atau tampungan air bersih tersebut juga supaya tidak jadi tempat perlindungan seperti nyamuk tadi itu. Mungkin ya cara-caranya ya udah sering kita jumpai pasti ya. Salah satunya ya kita harus menutup tampungan air yang ada di sekitar rumah kita seperti itu. Jadi dari penjelasan tadi itu kan lebih ke apa ya, pencegahan ya Bu. Iya. Terus gimana sih apa ya cara kita menyadarkan masyarakat supaya tidak melakukan hal-hal yang tadi disebutkan ya, contohnya membuang sampah sembarangan atau menebang pohon. Apa sih ya cara menyadarkan masyarakat gitu loh? Mungkin ada mungkin ini kaitannya dengan apa ya, keberlangsungan air bersih juga ya, kualitas air sumber dan kualitas air bersih. Ya mungkin kita sebaiknya mungkin mulai dari diri kita sendiri apa ya. Mending kita memulai dari diri kita sendiri bahwa kita membiasakan membuang sampah pada tempatnya. Kemudian kita kita membiasakan untuk PHPS. Ya PHPS itu loh, itu kalau PHPS sebentar, ini PHPS apa ini? Nggak semua orang tahu di PHPS apa ini. Iya. Salah satunya PHPS itu perilaku hidup bersih dan sehat. Ya, salah satu contohnya yaitu kita tidak buang sampah sembarangan. Terus kita juga melakukan cuci tangan juga, menggunakan sabun dan warna air mengalir. Terus kita juga melakukan pengolahan terhadap limbah atau sampah rumah tangga, baik itu padat maupun cairnya, seperti itu. Jadi salah satunya seperti itulah gitu. Dan seperti yang Mbak bilang tadi, itu harus kita mulai dari diri kita sendiri, seperti itu. Iya, dan ini kaitannya dengan kelestarian sumber air. Mungkin kan kita selama ini kita karena merasa airnya banyak di sekitar kita, sehingga kita mungkin agak kurang berhati-hati dalam menggunakan air. Nah mungkin ada yang bisa kita lakukan untuk menjaga ketersediaan sumber air agar bisa tetap ada gitu ya. Salah satunya adalah dengan melakukan efisiensi penggunaan air. Ya, jadi
kita menggunakan air sesuai dengan kebutuhan, tidak secara berlebihan, tetapi benar-benar sesuai dengan kebutuhan, sehingga tidak ada pemborosan air. Karena mungkin kita yang ada di sini masih berlebih air, tetapi kita tidak tahu di luar sana mungkin banyak orang-orang yang kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Betul. Dan kita tidak tahu. Iya. Ketersediaan kita sampai kapan kita kan tidak tahu. Sampai berapa puluh tahun, ratus tahun lagi kita nggak tahu seperti itu. Karena kita aja sebagai masyarakat umum pada air mati juga udah gelisah ya. Iya. air hidup habis, dahaga ya. Kalau air bersihnya habis, kita yang ke lingkungan ya. Semua kegiatan rumah tangga jadi terganggu ya. Betul. Tidak bisa jalan tanpa air karena kita benar-benar vital banget ya Bu, air bersih. Oke, dari tadi kita asik banget nih bahas air bersih dan air minum. Di sini kita kan dari rumah sakit ya, instalasi rumah sakit. Di sini kita didatangkan sama sanitarian Rumah Sakit RSUD Banyumas, Mas Yoki ini. Saya ingin tanya sedikit sih. Iya, Pak. Ya, ini rada berkaitan ya sama air bersih. Mau bertanya sedikit, gimana sih pengolahan air bersih di rumah sakit? Soalnya kan rumah sakit pasti tentu sangat membutuhkan air bersih ya. Terus kebutuhan air di rumah sakit kan berbeda-beda, mulai dari pasien yang sakit atau pengunjung atau mungkin ada yang kegunaan khusus lainnya. Gimana? Bisa dijelaskan proses pengolahan air bersihnya bagaimana, Mas Yofi? Baik, terima kasih Mbak Dewi. Ini sangat menarik pertanyaannya ini. Jadi sekarang kita bicara pengolahan air bersih di RSUD Banyumas ya. Jadi di RSUD Banyumas sumber air bersih kita itu menggunakan PDAM dan sumur Aksesis. Lalu di sini kita dari sumber tersebut air kita tampung di reservoir atau bisa kita sebut ground tank. Air bersih kita tampung di situ, lalu kita boleh melakukan desinfeksi menggunakan klorin. Nah, sebelum didistribusikan dipastikan untuk klorin supaya benar-benar membunuh mikroorganisme yang masih tertinggal seperti itu. Nah, karena RSUD Banyumas ini kita tipe B pendidikan, itu tuh harus memenuhi standar minimum. Nah, minimumnya itu 400 sampai 400 liter per tempat tidur per hari seperti itu. Alhamdulillah kita sudah memenuhi dari isi sumber. Lalu untuk distribusi itu sendiri, di sini kita masih menggunakan konvensional, masih menggunakan cara lama, hanya menggunakan gravitasi, belum secanggih di luar sana mungkin menggunakan pompa pressure ya, seperti itu. Terus untuk menjaga kualitas air bersih sendiri di rumah sakit kita ini, kita juga melakukan uji atau pemeriksaan secara rutin ya, ada periodik selama 1 bulanan, ada yang setiap 6 bulan sekali. Untuk setiap 1 bulan sekali itu kita lakukan pemeriksaan parameter mikrobiologi ya, salah satunya itu di parameter E. coli dan coliform. Lalu ada juga yang untuk per 6 bulan sekali itu ada pemeriksaan fisika dan kimia. Tentunya itu ya wajib kita lakukan pemeriksaan untuk pemenuhan standar kualitas air bersih sesuai dengan Permenkes 2 tahun 2023. Lalu tak kalah pentingnya, kita di sini juga ada sistem pengolahan air reverse osmosis juga Mbak Dewi, masih di rumah sakit kita ini. Jadi itu sebenarnya tak kalah jauh beda seperti RO yang mungkin ada di kita di tempat pengisian air minum, ataupun juga di biasanya itu ada di rumah sakit yang ada unit hemodialisa atau bisa kita kenal dengan cuci darah. Nah, sistem pengolahan air RO itu sendiri itu sebenarnya cukup simpel ya, menggunakan
metode filtrasi itu. Mulai media filter, ada media filter ya pada umumnya lah, seperti ada manganis, zeolit, silika, lalu ada softener, lalu ada karbon aktif. Selanjutnya itu hasil olahan tersebut itu masih melakukan output sebagai soft water. Lalu nanti kita filter lagi menggunakan membran filter. Nanti outputnya itu menggunakan outputnya nanti akan keluar menjadi air RO yang menurut saya itu sangat baik. Nah, tentunya dengan masalah air yang baik itu seperti yang untuk penunjang di unit hemodialisa itu pun juga dilakukan pemeriksaan secara rutin. Salah satunya yang wajib rutin dilakukan setiap bulannya itu untuk air RO yang digunakan untuk di unit transfusi darah, cuci darah itu parameter endotoksin itu yang wajib diperiksakan dan wajib memenuhi standar baku mutu seperti itu. Mungkin itu ya gambaran sedikit polan di sini ya Mbak Dewi. Juga alhamdulillah juga kita untuk pemeriksaan ini juga kita sudah bersama dengan laboratorium yang sudah terakreditasikan Mbak Dewi, seperti itu. Juga untuk pengolahan di rumah sakit kita ini juga teman-teman sering juga melakukan swab pantauan juga. Jadi kita selain ada pemantauan atau pemeriksaan setiap 1 bulan dalam bulan, kita juga ada swab pantau harian rutin yang harus kita penuhi setiap harinya. Lebihnya sih di rumah sakit seperti itulah Mbak Dewi pengolahannya, gambaran skala besarnya. Ternyata menarik sekali ya, dan lumayan rumit sistemnya sebenarnya. Iya. Harus melewati beberapa filter itu ternyata Iya, kalau betul. resep osmosis di RSUD Banyumas. Iya. Dan seperti yang kita pernah lihat, kalau filternya itu memang besar-besar sekali ya. Iya. Jadi harapannya kan memang benar-benar bisa memfilter dengan maksimal. Betul. Dan sesuai dengan hasilnya juga memenuhi syarat. Ini syarat tentunya. Oke, jadi semuanya, jadi sebagai pengunjung pasien nggak usah cemas ya Mas, Iya. untuk berobat dan berobat di Rumah Sakit Umum Banyumas ya, karena dari segi kualitas airnya saja sudah terjamin ya. Pasti dijamin. Oke, mungkin itu ya Mas sama Bu pembahasan air kita pada kali ini. Iya. Mungkin ada sedikit kesimpulan ya. Air merupakan kebutuhan vital bagi setiap manusia. Air yang tersedia pun tidak bisa sembarangan, sehingga bisa dapat menjaga tubuh tetap terhidrasi dan mendukung fungsi organ dan sistem tubuh lainnya secara optimal. Agar bermanfaat, air harus terjamin kelayakan dan keamanannya. Untuk mendapatkan air aman dapat dilakukan dengan cara memilih sumber air bersih yang aman. Aman berarti terlindungi ya Bu ya. Terus melakukan pengolahan air sederhana sebelum dikonsumsi, antara lain dengan cara paling sederhana yaitu merebus ataupun filtrasi. Yang ketiga, menjaga kelestarian sumber air dengan selalu menjaga sumber-sumber air terlindungi dari kontaminan yang dapat mencemari air, dan menanam pohon untuk menjaga ketersediaan air. Dan juga tadi air minum, untuk memilih damyu-damyu yang terpercaya dengan melihat sertifikat layak sehat ya Bu ya. Mungkin sekian obrolan kita pada pagi hari ini. Mungkin ada closing statement dari Bu Asya atau Mas Yoki tentang Hari Air Sedunia. Baik, melalui Hari Air Sedunia diharapkan kita semua menyadari bahwa ada fakta begitu banyak orang hidup dengan kesulitan air, sehingga bijak menggunakan air berarti membantu sesama dan menyelamatkan masa depan. Oke, terima kasih kepada sahabat sehat RSUD Banyumas dimanapun kalian berada yang telah mengikuti Depokatan Putri Demas kali ini. Mari kita selalu ikuti acara ini di lain waktu dengan narasumber dan materi yang berbeda. Jika sahabat sehat RSUD Banyumas ingin memberikan usulan terkait tema atau judul isi materi Depokan Putri Demas di acara yang akan datang, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Terima kasih.